Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from Group 1. Here we will prepare about Australia. Hello, my name is Rahma Putra Lestari. My name is Nadia Nurtini. My name is Yunia Suti Hatimah. My name is Anggoide Tunggal. Bendera Australia adalah sebuah bendera bertempelkan dua ensa, yaitu bidang berwarna biru dengan salib yang berasal dari Union Jack. Di bagian atas bidang ikatan, bidang tempat bendera terikat atau canton, bagian dan bintang bersudut 7 besar berwarna putih yang dikenal sebagai bintang persemakmuran di bawah Union Jack. Di bagian kibaran terdapat simbol konstelasi salib selatan terdiri atas 5 bintang putih, 1 bintang kecil bersudut 5 dan 4 bintang bersudut 7 berukuran lebih besar. Benua Australia dan Oceania atau juga dikenal dengan South Australiana atau Melanesia adalah benua yang terletak di sebelah selatan dan timur negara Indonesia. Benua ini mencakup wilayah Australia, Polynesia, Melanesia, dan Mikronesia yang secara astronomi benua Australia
Australia terletak di 113 derajat BT sampai 154 BT dan 10 derajat LS sampai 44 derajat LS. Luas benua Australia adalah 7.680 km. Benua Australia merupakan benua terkecil daripada benua lainnya. Asia, Afrika, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Sebagian besar para ahli geografis memberikan gagasan bahwa benua Australia tersebut sebelumnya sudah ditetapkan sebagai benua Australia dan Oceania secara kolektif. Benua Australia menghubungkan wilayah Australia Selatan Baru, Papua Nugini, dan ribuan atol atau karang serta pulau-pulau vulkanik di lautan Pasifik Selatan, termasuk dari kelompok Polinesia dan Melanesia. Jika Anda melihat peta benua Australia, wilayah ini terlihat mencakup pada wilayah Mikronesia. Mikronesia adalah kelompok pulau yang tersebar luas membentang di sepanjang sisi selatan dan utara garis khatulistiwa. Sistem pemerintahan Australia. Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal, berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara. Pada saat yang sama, mereka khas Australia. Pemerintah yang bertanggung jawab salah satu demokrasi yang tertua dan lestari di dunia. Persemakmuran Australia didirikan pada 1901 ketika bekas koloni Inggris ini kini 6 negara bagian sepakat untuk menjadi federasi. Praktik dan prinsip demokrasi yang membentuk parlemen kolonial pra-federasi seperti satu orang satu suara dan hak pilih wanita diberlakukan oleh pemerintah federal Australia yang pertama. Koloni Australia mewarisi tradisi pemilu dari Inggris yang mencakup hak pilih terbatas dan pemungutan suara umum dan ganda. Pelanggaran seperti suap dan intimidasi pemilihan mendorong perubahan memilih Australia umum, mempelopori reformasi yang menopang praktik pemilu demokrasi modern. Kepala negara Australia yaitu bernama Charles Philippe Arthur George, lahir di London 14 November 1948 dengan kedudukannya yaitu King of United Kingdom atau Raja Britania Raja atau bisa disebut dengan Raja Inggris dengan gelar Raja Charles, dengan pasangannya yaitu Camilla Rosemary Saint atau bisa disebut dengan Permaisuri Inggris. Mantan istrinya yaitu Diana Frances Spencer atau bisa disebut Lady Diana. Ibunya yaitu Ratu Elizabeth dengan ayahnya yaitu Pangeran Philip Adipati Edinburgh dengan anak-anaknya yaitu dengan bernama Pangeran William dan Pangeran Harry. Nama pemerintahan negara Australia yaitu bernama Anthony Norman Albanese, lahir tanggal 2 Maret 1963 di Sydney, Australia. Jabatannya saat ini adalah Perdana Menteri Australia sejak 2022. Jabatan sebelumnya yaitu pimpinan oposisi Australia 2019 sampai 2022. Anaknya bernama Nathan Albanese. Pendidikannya Universitas Sydney, Sekolah Katedral Santa Maria. Dan ekonomi Australia adalah salah satu ekonomi yang paling berdaya tahan, berpertumbuhan tinggi di dunia. Australia memiliki sektor pemerintahan yang efisien dan pasar buruh yang luas dan sektor bisnis yang berdaya saing. Keadaan sosial dan budaya. Suku asli Australia. Suku asli Australia adalah suku aborigin. Mereka pertama kali menempati daratan utama Australia dan Tasmania. Tarian khas Australia. Salah satunya adalah tari Tiwi. Tari Tiwi adalah tari tradisional suku aborigin. Tarian ini dipertunjukkan dengan gerakan-gerakan yang kuat, di mana di setiap gerakan pergantian harus dilakukan dengan tepat sesuai dengan alat musik. Nah, di sini juga ada makanan khas Australia. Yang pertama ada chicken parmigiana. Hidangan ayam ini cukup populer dan digemari penduduk lokal. Parmigiana awalnya dibuat dengan terong, tetapi berkembang menjadi hidangan ayam yang dilapisi tepung roti yang lezat. Nah, yang kedua ada lamington. Makanan khas Australia. Kue manis ini telah diakui secara luas sebagai kue nasional Australia. Lamington sebenarnya adalah kue bolu yang dicelupkan ke dalam coklat, kemudian ditaburi dengan kelapa kering halus. Nah, yang ketiga ada pegement.
kurang rasanya jika kalian ingin berkunjung ke Australia tanpa mencicipi selai yang satu ini. Banyak orang asing yang menganggap makanan ini menjijikan. Vegemen adalah pasta coklat tua yang terbuat dari berbagai sayuran, ekstra ragi, dan rempah-rempah. Jika dilihat dari warnanya, vegemen ini di sekilas mirip dengan petis di Indonesia. Vegemen memiliki campuran rasa asin, manis, pahit, dan sedikit pedas dengan aroma yang menyengat. Cara paling populer untuk memakannya adalah dengan roti. Di sini juga ada permasalahan yang terjadi di Australia. Permasalahan yang terjadi di Australia adalah krisis pangan yang semakin parah dalam kondisi sulit seperti ini. Jim Chalmers memperkirakan bahwa banjir akan mengurangi 0,25% produk domestik bruto negara pada kuartal keempat. Chalmers mengatakan banjir akan menyebabkan harga buah dan sayuran menjadi 8% lebih tinggi daripada kuartal sebelumnya. Itu diakibatkan dampak dari banjir yang sebelumnya telah merusak beberapa lahan pertanian utama. Yang kedua, ada tunawisma. Tunawisma membludak di Australia. Data bulan lalu menunjukkan jumlah tunawisma di Australia naik 14% secara nasional. Dalam 5 tahun terakhir, di Sydney terjadi peningkatan hampir 50%, sementara di Darwin dan Perth sekitar 30%. 3 hal unik yang hanya ada di Australia. 1. Jalan raya yang panjang dan membosankan. Beberapa jalan di Australia begitu panjang dan membosankan sampai-sampai otoritas setempat memasang tanda lalu lintas berisi tebakan untuk menghibur mereka yang berkendara. 2. Seperempat populasi penduduk adalah imigran. Menurut statistik, 28,5% warga Australia berasal dari luar negeri. 3. Ada tempat barbeque di setiap taman. Di hampir setiap taman ada kompor listrik atau gas gratis untuk memasak stik, sosis, dan makanan lainnya. Bentuk kerjasama negara Australia. Yang pertama, kerjasama Australia dengan Indonesia. Sejak 5 Juli 2020, IACPA atau Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement adalah bentuk kerjasama pemerintahan Indonesia dan pemerintah Australia yang menawarkan peluang dua arah dalam perdagangan barang dan jasa, penanaman modal, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. IACPA juga mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, kerjasama Australia dengan Uni Eropa. Uni Eropa dan Australia bekerjasama untuk menghadapi tantangan global. Kerjasama strategis berlangsung di berbagai bidang seperti kontra terorisme, migrasi, dan pencari suaka, non-proliferasi senjata, pemusnahan massal, pencegahan kejahatan terorganisir, pengembangan dan bantuan kemanusiaan, hak asasi manusia, dan hubungan sistem pengaturan berbasis undang-undang di tingkat internasional dan nasional. So many presentation from our group, more or less apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.